Tangannya bener-bener nggak ngelepas sama sekali nih pegangannya. Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, hari ini tuh saya mau ngebahas salah satu video yang viral banget guys. Nah, tapi sebelum kita bahas videonya, saya mau kasih tahu ke kalian, ini nih ada Hagen Tropican. Hagen Tropican ini adalah pakan lolohan buat burung paruh bengkok kesayangan kalian. Nah, ini cocok banget buat semua jenis burung paruh bengkok. Mulai dari usia 0 hari sampai burung dewasa bisa banget nih pakai Hagen Tropican ini. Kenapa harus pilih Hagen Tropican? Karena Hagen Tropican tuh halus banget dan juga tidak lengket. Jadi mudah dicerna sama burung paruh bengkok kesayangan kalian dan tidak nempel di bulu. Kalau misalkan berantakan, nempel-nempel ke bulu tuh nggak bakal nempel guys. Hagen Tropican ini pokoknya bagus banget. Langsung aja di order. Hagen Tropican ada yang kemasan 2 kilo, ada yang kemasan 400 gram. Cepetan guys, langsung di order. Yaudah yuk, langsung aja kita ke kandang, kita bahas videonya yuk. Langsung meluncur. Oke guys, kayaknya enaknya ngobrolnya di kandang. Jadi kita kok ngobrol sih ya? Buat kontennya di kandang guys. Bentar saya mau naik dulu. Burung kaget. Saya naik dulu. Up. Nah, enak kayaknya bahasnya di atas sini guys. Oke guys. Aduh. Ini tuh sempit, menegangkan, dan juga ini kalau jatuh lumayan bisa benjol nih minimal guys. Tapi di sini tuh saya seneng banget karena di sebelahnya tuh banyak banget burung parkit Australia itu. Di bawah, di atas tuh banyak banget burung parkit Australia. Dan ini ruangan walaupun panas tapi menjadi ruangan yang apa ya? Saya seneng banget lah di sini karena bisa berinteraksi, bercengkrama sama mereka. Tapi ngomong-ngomong nih saya duduknya susah banget nih guys. Aduh, posisinya nggak pas. Oke guys, langsung aja kita ke intinya konten. Sumpah guys, di sini panasnya mantep banget. Nah guys, jadi saya mau cerita dikit. Tadi pagi tuh saya ceritanya buka TikTok, terus ngelihat salah satu video yang viral guys. View-nya itu kok nggak salah tadi pagi tuh saya ngelihat sekitar 6 juta. Dan sekarang mungkin sekitar 12-15 juta guys view-nya. Dan saya ngeliat Instagram orangnya, itu tadinya followernya itu di bawah 3.000, sekarang udah hampir 17.000 follower. Bahkan lebih kali ya kalau misalkan saya upload video ini. Nah ceritanya, saya lihat dari videonya itu ada salah satu orang, anak muda, yang mau interaksi sama hewan primata asli Indonesia, kebanggaan Indonesia guys. Yaitu orangutan guys. Dan itu sih kalau menurut saya nungguin sebenarnya klarifikasinya itu pertama kondisi dia, kedua kenapa dia bisa buat video itu guys. Nah kita lihat dulu videonya deh. Ini sambil kita reaksi guys. Nah ini ditarik kan bajunya nih. Tenaganya kuat banget. Baju ditarik, ini orangnya panik guys. Ini kakinya nih langsung ditarik. Nah di posisi ini kakinya bener-bener pegang kenceng banget guys. Tangannya bener-bener nggak ngelepas sama sekali nih pegangannya. Ini dengkulnya hampir kena gigit guys. Ih kakinya, ya Allah. Kakinya hampir kena gigit, ujung kakinya itu, telapak kakinya hampir kena gigit guys. Dan tadi sih akhirnya saya ikutin Instagram dia, story dia, saya ikutin. Sebenarnya saya tunggu tuh klarifikasinya, yaitu guys, gimana kondisi dia, terus kok dia bisa sih buat video di tempat kayak gitu guys. Biasanya kan tempat-tempat kayak gitu kan, pertama masalah izinnya, terus yang kedua kita tidak bisa bebas mempublish guys. Karena yang saya lihat ini sih kayaknya tempat buat rehabilitasi si primata guys. Atau orangutan sendiri. Tapi tadi kedengeran ada beberapa jenis primata dari suaranya ya. Kayak oa, siamang mungkin ada di situ juga. Tapi sih ini kalau misalnya saya lihat, pokoknya antara tempat rehabilitasi ataupun kayak taman marga satwa gitu guys. Nah ini kalau saya lihat, pertama dari kandangnya sih ini udah aman banget guys. Kandang tuh besi-besinya ini tebel banget. Terus juga bener-bener kuat banget. Ini besi setebel ini nih buat kandang orangutan. Ini sih asli, tenaganya orangutan tuh kuat banget pasti nih guys. Saya juga sempat beberapa kali ngobrol-ngobrol sama salah satu kiper orangutan. Dan mereka sendiri bilang, kekuatan orangutan itu ada di cengkramannya ataupun pegangannya guys. Dan itu sangat kuat banget. Dan di sini kalau yang saya lihat dari video awalnya ya,
Ini menurut pandangan saya karena saya tunggu klarifikasi dari orangnya, belum ada klarifikasi mendalam lah gitu. Cuma dia ngasih tahu kondisi dia tuh kondisinya sehat, terus juga nggak ada luka dan cuma baju doang robek guys. Kalau misalnya saya lihat dari klarifikasi di Instagramnya. Nah di sini kelihatan banget. Pertama kali dia mau megang orangutan ini, dia ngeletakin HP dulu guys, ngeletakin HP dulu. Terus dia tangannya kayak mau ngerangkul orangutan, seolah-olah tuh kayak mau interaksi sama si orangutan. Terus akhirnya kesalahannya di sini. Yang pertama kalau menurut saya ya, saya nggak tahu, mungkin nanti bakalan ada klarifikasi selanjutnya sama orangnya. Kalau menurut saya ini orang bukan kipernya si orangutan guys, karena dia nggak tahu karakternya orangutan seperti apa. Kalau misalkan udah jadi kiper, biasanya dia tahu karakternya seperti apa dan cara nanganinnya seperti apa. Dan ketika bajunya ditarik, ini orang super panik. Walaupun saya sih, kalau misalkan saya pribadi ya ngerasa ya, walaupun kayak saya kiper udah profesional pun tetap kalau misalkan baju saya ditarik sama orangutan, itu pasti rasanya panik banget guys. Karena itu resikonya pasti kena gigit dan pasti robek karena taring mereka tuh gede banget guys. Dan di sini bajunya kena tarik. Terus untungnya kalau saya lihat orangnya sih nggak terlalu panik banget. Walaupun ya panik lah intinya, tapi nggak panik banget, nggak panik berlebih. Dia masih kepikiran buat megang kerangkengnya, bukan megang orangutannya. Kalau dia pegang orangutannya, mungkin kena gigit nih guys, tangannya guys. Tapi di sini ada posisi di mana tangan dia dekat juga sama mulutnya. Ini yang satu juga teman dia kayaknya bukan kiper nih, karena panik juga. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya saya lihat video ini, kalau misalkan dia kiper, biasanya kan orangutan itu di tempat rehabilitas pun dia punya nama masing-masing guys. Biasanya disebut namanya guys. Tapi ini saya lihat videonya dia nggak nyebut namanya. Biasanya ya ada aja gitu interaksi antara si kiper sama si orangutan. Entah itu disebut namanya misalkan Meli, no atau gimana segala macam. Itu biasanya ada interaksi. Tapi sih ini saya ngeliat dua orang ini, dia tidak menyebut nama si orangutan ataupun dia tidak memberikan kode apapun supaya orangutan itu ngelepasin. Dia cuma kayak tarik-tarikan gitu guys sama orangutannya guys. Nih, ini apalagi pas saya ngeliat tuh pas ngilunya ya. Poin ngilunya itu ketika dengkulnya hampir kena gigit orangutannya guys. Ini poin yang pertama nih, dengkulnya hampir kena gigit orangutannya karena posisi di kaki dia tuh ngelurus palang gitu guys. Untungnya si mulut orangutannya nggak bisa keluar terlalu jauh guys. Kalau bisa keluar terlalu jauh mungkin dengkulnya udah kena nih. Ini aja pas dengkulnya udah nempel ke kandang, ini orangnya sampai teriak tolong-tolong guys. Ya gimana nggak panik kan ngelihat, jangan kan ngelihat mulut orangutan deh, ngelihat mulut ataupun taring monyet ekor panjang ataupun makaka fascicularis aja, saya pasti ngeri banget, pasti takut banget. Apalagi ini orangutan yang jelas cengkramannya kuat dan juga gigitannya, aduh nggak tahu deh. Ini kalau misalkan ceritanya kena gigit ataupun sampai bahaya orangnya, ini beda cerita guys. Ini karena selamat aja mungkin bisa ke-upload ataupun bisa ke-publish. Ini bener-bener ketarik. Dan yang di ujung, yang di akhir video itu kakinya, telapak kakinya hampir bener-bener kena gigit guys sama orangutannya guys. Aduh, ini saya bingung mau ngomong apa. Yang jelas saya sih sebenarnya nunggu klarifikasinya. Yang pertama tadi udah dapat sih klarifikasi pertama, kondisi dia alhamdulillah tidak ada luka sama sekali, cuma baju doang robek. Tapi saya penasaran klarifikasi yang kedua guys, dia posisinya di situ sebagai apa? Karena kalau misalnya dia publish nih video, di sini oke, posisi dia nggak kena gigit guys, jadi aman aja. Tapi ketika posisi dia kena gigit ataupun dia kena luka, itu pasti yang namanya pusat rehabilitasinya kena juga, ataupun tempat marga satwanya nih, taman marga satwanya kena juga guys. Karena apa? SOP-nya itu tidak diberlakukan. Biasanya kan tetap kalau misalkan tempat rehabilitasi ataupun apa, dia ada SOP guys. Dia nggak boleh sedekat itu sama primatanya atau sama hewannya. Terus nggak boleh ngasih tangan ataupun interaksi atau segala macem. Karena ya primata itu bahaya banget guys kalau menurut saya. Bahayanya gigitannya, pegangannya, cengkramannya itu orangutan tuh sangat kuat banget. Dan ini kalau menurut saya beruntung banget dia bisa lepas dari cengkraman orangutan itu sendiri. Saya sempat beberapa kali ngobrol-ngobrol juga kan sama kiper orangutan. Dan mereka ngomong sendiri, itu cengkramannya, walaupun orangutannya dalam kondisi dibius, pas lagi diobatin gitu ya, kondisinya dibius,
itu tetap dia bahayanya di cengkraman. Jangan sampai ketika dia sadar bius, itu posisinya megang tangan kita ataupun megang kaki kita, itu bahaya banget. Karena apa? Dia bisa ngebalik gigit. Jadi yang saya tahu dari mereka, itu tangannya diamanin dulu guys. Entah itu pakai sarung, entah itu pakai apa, supaya tidak mencengkram ataupun tidak megang. Jadi kondisi terbius aja dia masih bisa nyengkram dengan kuat guys. Apalagi kondisi sadar total kayak gini guys. Wah ini sih alhamdulillahnya gitu ya, ketolong. Tapi nggak tahu nih video ini sampai bisa viral, ini sih antara bahaya atau wah ini pokoknya gawat sih. Untungnya ceritanya dia selamat, bukan ceritanya sih, untungnya dia selamat. Tapi kalau misalnya ceritanya dia nggak selamat, entah itu kakinya putus, entah itu dengkulnya tadi kena gigit, viralnya beda, viralnya jadi cacat nih. Jadinya intinya gitu guys, kita pelihara apapun, pelihara hewan apapun, sejinak apapun, tetap ada potensi buat kena gigit guys. Apalagi kita berinteraksi langsung dengan hewan sebesar ini, dan ini hewan ya bener-bener tadinya bukan hewan peliharaan gitu, memang bukan dibolehkan untuk hewan peliharaan. Kalau misalkan kita aja pelihara hewan yang nggak buas aja, itu resiko kena gigit pasti ada guys. Kayak misalkan kucing kesenggol ekornya, ataupun dia lagi nggak suka atau segala macam, kecakar, kegigit, itu pasti ada. Apalagi kalau kita interaksi langsung dengan primata segede ini guys. Makanya kan kayak misalkan di zoo, terus juga di LK, lembaga konservasi lainnya, nah itu biasanya ada peraturannya guys. Makanya peraturan itu tidak boleh dilanggar. Kayak misalkan ngasih makanan, walaupun kayak hewannya ngejulur-julurin tangan, itu bukan mereka berarti lapar guys. Emang mereka tuh jahil guys. Jangan kalian kasih makanan gitu, karena kalau misalnya kalian kasih makanan, belum tentu makanan itu baik buat dia. Yang jelas di zoo itu sudah ada dokter hewannya, sudah ada tempat buat, pokoknya makanan segala macam itu sudah teratur deh guys. Kalian tidak usah takut sampai hewan itu kelaparan, karena kita niatnya berbuat baik, memberi makan mereka, tapi belum tentu baik juga buat mereka guys. Dan kayak gini deh, niatnya kita baik, mau interaksi sama mereka, tapi kan bisa jadi bahaya guys ketika hal kayak gini bisa kejadian guys. Itu guys, untung aja masih ada kerangkeng. Kalau nggak ada kerangkeng, aduh saya nggak kebayang deh. Tapi saya salut buat teman-teman konservasi yang bener-bener dedikasi total buat keberlangsungan hidup mereka, kayak misalkan orang hutan dan lain-lain. Itu rehabilitasi orang hutan itu nggak gampang guys. Itu butuh waktu bertahun-tahun, dan ngelepas orang hutannya pun itu saya dapat cerita dari beberapa teman, itu bener-bener jauh banget dan berjam-jam, berpuluh-puluh jam buat sampai ke tempat pelepas liaran guys. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, saya saranin jangan pelihara primata guys. Jadi ada beberapa primata yang memang gedenya itu galak, gedenya galak banget, kecilnya lucu, gedenya itu galak, bahaya. Dan kalian harus lihat kapasitas kalian dari kandangnya, terus juga itu hewan dilindungi atau enggak, terus juga kesiapan kalian. Jangan cuma kecilnya lucu kalian pelihara, gedenya galak kalian buang gitu aja guys. Karena tetap semua hewan mengandung resiko, punya resiko. Kayak misalnya saya pelihara parkit Australia, kelihatannya lucu kan, tapi ya gigit-gigit, pasti ada gigit, robek-robek. Tapi saya lihat kapasitas saya masih mampu. Kalau misalnya dia gigit, masih aman lah buat saya. Jangan sampai hewan selucu itu gedenya galak dan mencelakakan diri kalian sendiri gitu guys. Intinya harus paham banget sebelum pelihara hewan apapun, harus paham banget resikonya, harus paham banget apa yang harus kalian siapkan dulu, baru kalian pelihara guys. Aduh, pokoknya mudah-mudahan hal-hal kayak gini nih nggak kejadian lagi. Dan alhamdulillahnya orang yang di dalam videonya selamat, nggak ada luka apapun yang saya lihat dari story-nya. Klarifikasinya seperti itu, cuma baju doang robek. Yang saya tunggu sebenarnya klarifikasinya, orang itu di situ sebagai apa? Kiper kah, volunteer kah, atau pengunjung saja kah? Yang saya tunggu itu, karena itu sangat bahaya banget guys. Ketika video ini ceritanya dia kena gigit ataupun hasil akhirnya dia kena gigit, itu kasihan, bahayanya dampaknya ya ke hewannya juga, terus juga ke tempat yang dia kunjungi guys. Itu bahayanya begitu. Ini alhamdulillah aja ceritanya dia, bukan ceritanya ya, alhamdulillahnya dia nggak kena gigit guys. Kalau kena gigit itu kasihannya ke tempat rehabilitasinya, terus juga ke hewannya juga. Karena mereka udah berjuang sejauh itu, terus akhirnya dicabut izinnya ataupun ya jadi bermasalah lah gara-gara hal yang salah tadi. Awalnya hal sepele guys, tapi kalau misalkan kena gigit itu jadi bahaya banget. Pokoknya buat teman-teman, sekali lagi saya tidak menyarankan buat teman-teman pelihara hewan-hewan yang di luar kapasitas kalian, utamanya hewan-hewan dilindungi. Jangan pelihara hewan-hewan dilindungi, oke guys? Karena teman-teman di luar sana sudah banyak yang berjuang untuk merehabilitasi mereka supaya mereka tetap bisa hidup di alam. Dari penyerahan ataupun sitaan ataupun tangkapan, itu mereka sudah rehabilitasi semua, dan itu perjuangannya panjang guys. Jadi jangan sampai kita
ya pelihara lagi, dan itu bahayanya hewan dilindungi guys. Bahayanya hewan dilindungi, kalian harus pikir panjang, jangan pernah pelihara hewan dilindungi. Pelihara yang lucu-lucu aja, yang kalau misalkan kena gigit nggak apa-apa. Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Ingat pokoknya kalau dimanapun kalian harus tanya dulu, pertama hewan ini jinak atau enggak, kedua aman nggak dipegang ataupun pokoknya diajak interaksi, ketiga minta dampingan sama kipernya guys, jangan sampai salah. Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini. Pokoknya jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Durian Satwa supaya kita bisa membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah. Saya sama burung parkit Australia ini mohon pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.